Film Camp adalah film horor thriller tahun 2018. Cerita bermula dengan seorang gadis bernama Alice Ackerman yang bekerja sebagai streamer atau cam girl. Dia merahasiakan pekerjaannya dari semua orang kecuali adik laki-lakinya, Jordan. Alice berhasil mencapai peringkat 50 besar dengan bantuan dua penonton setianya, Bernie dan Tinker, serta sahabatnya Fox. Namun, suatu hari seseorang menggunakan akun Alice untuk melakukan siaran langsung dengan wajah dan setting tempat tinggal yang mirip dengan Alice. Alice mencoba segala cara untuk mendapatkan akunnya kembali, tetapi tidak berhasil. Akun palsu yang disebut Clone Lola malah mendapatkan popularitas lebih tinggi dan mengungkapkan rahasia Alice kepada orang-orang terdekatnya. Alice menemukan bahwa Clone Lola dan Baby Girl, Cam Girl nomor 1, memiliki kesamaan kata-kata dan mencurigai hubungan di antara mereka. Setelah melakukan investigasi, Alice menemukan bahwa Baby Girl asli sudah meninggal 6 bulan yang lalu, dan yang sekarang eksis sebagai Cam Girl adalah klonnya. Tinker mengungkapkan bahwa ada sindikat di balik semua ini, tetapi dia tidak terlibat. Alice menantang Clone Lola untuk melakukan aksi berbahaya secara live, dan yang menang dapat meminta apa saja. Alice berhasil menang dan meminta password akun Lola. Setelah Lola memberikannya, Alice menghapus akun tersebut. Kemudian Alice kembali menjadi cam girl dengan identitas baru dan dukungan ibunya. Berikut ini adalah 10 teori etika profesi yang dapat dihubungkan dengan beberapa aspek dalam film Camp. Yang pertama, etika privasi. Film ini memunculkan isu-isu privasi dan keamanan data, terutama ketika identitas orang individu dicuri dan digunakan oleh orang lain secara online. Teori etika privasi menekankan perlunya melindungi informasi pribadi dan menghormati batasan privasi seseorang. Yang kedua, etika kejujuran. Dalam film ini, terdapat penyalahgunaan identitas dan kepalsuan yang dilakukan oleh penipu online. Etika kejujuran menekankan pentingnya untuk berkomunikasi secara jujur, terutama dalam konteks profesional. Yang ketiga, etika konsekuensialisme. Konsekuensialisme adalah teori etika yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan akibat yang dihasilkan. Dalam film ini, karakter utama terlibat dalam industri gaming untuk mencapai tujuan finansial. Etika konsekuensialisme mempertanyakan apakah tindakan tersebut dapat dijustifikasi berdasarkan akibat yang dihasilkan. Yang keempat, etika hak. Isu-isu hak individu muncul dalam film ini, terutama ketika hak privasi dan kebebasan individu terancam oleh peniru online. Teori etika hak menekankan perlunya menghormati hak-hak individu dan membatasi tindakan yang melanggar hak-hak tersebut. Yang kelima, etika keamanan. Film ini mengangkat isu keamanan dalam dunia online. Etika keamanan menekankan pentingnya menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi dalam konteks profesional dan teknologi. Yang keenam, etika representasi. Karakter utama dalam film ini adalah seorang cam girl yang menciptakan gambaran diri online melalui penampilan dan tindakan. Etika representasi mempertanyakan bagaimana kita menggambarkan diri kita sendiri secara online dan apakah kita bertanggung jawab atas gambaran yang kita berikan. Yang ketujuh, etika profesionalisme. Film ini melibatkan industri gaming yang dapat menghadirkan pertanyaan etika terkait dengan profesionalisme. Etika profesionalisme menekankan pentingnya menjaga standar tinggi dalam pekerjaan dan perilaku profesional. Yang kedelapan, etika kebebasan ekspresi. Film ini juga dapat dikaitkan dengan teori etika kebebasan ekspresi yang menekankan pentingnya kebebasan individu dalam menyatakan diri dan berbagi pemikiran secara publik. Yang kesembilan, etika perlindungan konsumen. Dalam konteks industri gaming, perlindungan konsumen dapat menjadi isu yang penting. Etika perlindungan konsumen menekankan perlunya memastikan keamanan, privasi, dan kesejahteraan konsumen dalam transaksi komersial. Yang ke-10, etika teknologi. Film ini menyoroti dampak teknologi dalam kehidupan individu dan masyarakat. Dalam film, terdapat beberapa profesi yang terkait dengan cerita dan karakternya. Berikut adalah beberapa profesi yang muncul dalam film tersebut. Yang pertama, penampil daring atau webcam performer.
Profesi utama yang dijelajahi dalam film ini adalah pekerjaan Alice Ackerman sebagai penampil daring dengan nama panggung Lola_Lola. Yang kedua, programmer atau pengembang aplikasi. Dalam film ini, ada beberapa adegan yang melibatkan pengembangan dan penggunaan aplikasi serta teknologi terkait. Yang ketiga, manajer situs web. Film ini juga menampilkan karakter yang bekerja sebagai manajer situs web tempat Alice melakukan penampilannya. Dalam film, terdapat beberapa contoh cybercrime yang terkait dengan industri digital, manipulasi identitas, dan penyalahgunaan teknologi, meliputi yang pertama, hacking. Dalam film ini, identitas digital Alice diretas oleh seseorang yang mengambil alih akunnya dan meniru penampilannya. Ini melibatkan tindakan hacking yang mengakses data pribadi dan mengontrol akun orang lain tanpa izin. Yang kedua, pencurian identitas. Klon yang meniru identitas Alice dalam film merupakan contoh pencurian identitas digital. Identitas Alice digunakan secara tidak sah oleh orang lain untuk mengakses platform daring dan melakukan tindakan yang merugikan. Yang ketiga, penipuan daring. Penipuan online juga menjadi aspek penting dalam film ini. Karakter dalam film mencoba untuk memanipulasi sistem dan memperoleh keuntungan secara tidak sah dengan menggunakan teknik penipuan dan tipuan. Yang keempat, pelanggaran privasi. Salah satu elemen utama dalam film ini adalah invasi privasi yang dialami oleh karakter utama. Penyalahgunaan teknologi dan intrusi digital melanggar privasi Alice dan mengakibatkan konsekuensi yang merugikan. Yang kelima, kejahatan seksual daring. Meskipun tidak secara langsung ditampilkan dalam film, industri dewasa daring yang digambarkan dapat mencakup konten yang melanggar hukum, seperti eksploitasi seksual atau penyebaran konten pornografi ilegal. Adapun pelanggaran etika yang dapat ditemukan, berikut adalah beberapa contoh yang mungkin termasuk. Yang pertama, perlindungan privasi. Dalam film ini, identitas digital Alice diretas dan digunakan oleh klon yang meniru penampilannya. Pelanggaran privasi ini melibatkan penggunaan informasi pribadi dan identitas seseorang tanpa persetujuan mereka yang dapat dianggap sebagai pelanggaran etika. Yang kedua, penggambaran industri dewasa. Film ini menggambarkan industri dewasa daring yang dapat menjadi kontroversial dari sudut pandang etika. Beberapa orang mungkin memandang industri tersebut sebagai eksploitasi atau menghina terhadap perempuan, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai pilihan karir yang sah. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Dalam film ini, teknologi digunakan untuk menyusup ke dalam kehidupan digital Alice dengan cara yang merugikan. Penggunaan teknologi untuk tujuan negatif, seperti pencurian identitas atau invasi privasi, dapat dianggap sebagai pelanggaran etika. Yang keempat, keselamatan dan keamanan. Tokoh utama menghadapi risiko dan bahaya yang signifikan dalam cerita ini. Pelanggaran etika mungkin terjadi jika ada kurangnya tindakan perlindungan yang memadai atau penyalahgunaan kekuatan dalam konteks keselamatan dan keamanan karakter. Dengan demikian, apa yang terjadi sebenarnya? Siapa atau apa klon itu? Alice mengetahui bahwa baby girl sebenarnya sudah mati. Namun dia masih membuat video kolaboratif dengan gadis top lainnya di situs tersebut. Ini adalah kasus peretasan menggunakan program AI dengan mencuri identitas dari internet. Alice telah mengupload sebagian besar video dan rekamannya dari rumahnya. Ini cukup bagi AI untuk mengumpulkan video baru dan melanjutkan pertunjukan. Dengan demikian, kita dapat berasumsi bahwa perusahaan Free Girls Life menggantinya dengan kembaran virtual mereka agar tetap memberi penghasilan kepada situs tersebut.